Tahun 2025 hanya tinggal beberapa hitungan jam lagi, dan kami yakini tahun 2025 adalah tahun di mana awal kejayaan, awal kemenangan bangsa dan negara kita Indonesia akan dimulai. Iya, karena selepas pidato hebat Presiden Prabowo kemarin, Pak Prabowo langsung menggelar rapat terbatas dengan jajaran menteri dan para pejabat kabinetnya, dan ada banyak hal penting serta banyak hal membahagiakan bagi bangsa Indonesia yang telah dibahas dan disampaikan dalam rapat kabinet Presiden Prabowo yang baru saja selesai beberapa jam yang lalu. Di antaranya adalah pada tahun 2025 Indonesia tidak akan impor beras lagi. Tahun depan tidak impor beras. Tahun 2025 Indonesia tidak akan impor gula lagi. Dan di tahun 2025 Indonesia juga tidak akan impor jagung lagi. Kemudian jagung. Serta Indonesia juga tidak akan impor garam lagi. Tambah garam. Luar biasa ya. Dan kabar hebatnya, pada bulan Januari 2025 produksi beras Indonesia akan naik signifikan hampir 400% dari 0,35 menjadi 1,3 juta ton Produksi beras Januari dari 0,35 naik ke 1,3 ya, juta. Dan pada bulan Februari, produksi beras Indonesia juga akan meningkat tajam hingga hampir 200% dari 0,8 menjadi 2,08 juta ton. Februari 0,8 jadi 2,08. Dan yang sangat membahagiakan serta merupakan yang pertama dalam sejarah Indonesia adalah karena pada tahun 2025 petani-petani Indonesia akan sejahtera. Ya, karena berapapun produksi gabah dan jagung dari seluruh petani akan ditampung oleh pemerintah dan tentunya dengan harga yang layak, sehingga tidak akan ada lagi cerita petani yang merugi karena kelebihan produksi dan merugi karena harga yang tidak manusiawi. Dan poin penting ya, tadi menjadi keputusan bersejarah. Hari ini kita mengambil keputusan bersejarah. Berapapun produksi gabah dan jagung petani ya akan ditampung sesuai dengan harga. Lalu puncaknya adalah Indonesia dipastikan akan swasembada pangan dalam waktu singkat. Jadi saudara-saudara, ini penting saya sampaikan karena upaya kita untuk swasembada pangan dan swasembada energi, begitu kita menjamin swasembada pangan kita, dan insya Allah dalam beberapa tahun kita menuju swasembada. Dalam keterangan pers, Menko Bidang Pangan juga, Pak Zulkifli Hasan telah menepis isu hoax terkait berita kenaikan PPN untuk produk pangan, karena seluruh produk pangan dipastikan tidak akan mengalami kenaikan PPN sedikit pun. Bagus sekali pertanyaanmu. Bagus sekali pertanyaannya. Seluruh produk pangan tidak ada kenaikan apapun yang dalam negeri. Titik. Jelas ya? Ya, mau beras ketan, mau beras merah, mau apa, tidak ada kenaikan PPN apapun, khusus semua pangan di dalam negeri. Semua pangan dalam negeri tidak ada. Wah, luar biasa ya. Baik, mari kita saksikan sama-sama keterangan pers resmi dari Menko Bidang Pangan terkait hasil rapat dengan Presiden Prabowo, dan berikutnya kita akan saksikan juga keterangan atau pernyataan dari Pak Prabowo. Ya, baik, baru selesai rapat, temanya swasembada pangan. Ya, memang beberapa berpendapat apa yang disampaikan Bapak Presiden, kita akan swasembada pangan dalam waktu singkat. Ya, ada beberapa pihak yang mungkin tidak yakin ya. Tapi dengan kesungguhan semua pihak, terutama yang di mana-mana disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa kita harus bekerja keras, semua pihak, dan fokus utama swasembada akhirnya
Alhamdulillah tadi dalam ratas yang pertama kita sudah memutuskan yang pertama dulu tidak impor beras Pak Mentan ya tahun depan. Tidak, amin. Harus berani. Amin. Ya, tidak impor beras, kemudian jagung, tambah gula untuk konsumsi, tambah garam. Ya, Pak, KKP mana ya KKP? Tambah garam. Nah, yang kedua baru saja kami rapatnya panjang, hampir 2,5 jam tadi ya, karena memang seru ya. Ratas tapi perdebatan, ada perdebatan yang menarik, tapi perdebatan dalam artian karena positif ya, karena Januari saja produksi beras kita sudah naik dari 0,8 jadi 1,3 juta ton ya. Nah, yang Februari 0,8 jadi 2,08 produksi beras juta, 2,08 juta. Januari dari 0,35 naik ke 1,3 ya. Nah, tadi melalui perdebatan panjang kita tadi sudah dibutuhkan oleh Bapak Presiden kabar gembira untuk para petani, harga gabah sudah disepakati naik ya, dari 6.000 menjadi 6.500 ini. Ya kan Pak, tadi Pak Mentan? Iya. Ya. Satu, ya, harga HPP beras, Pak Anu enggak? Ya. Harga HPP beras. Dua, jagung disepakati harganya naik dari 5.000 menjadi 5.500. Dan poin penting, ya, tadi menjadi keputusan bersejarah, saya kira dalam rapat-rapat kabinet yang saya ikuti ini. Hari ini kita mengambil keputusan bersejarah ya. Berapapun produksi gabah petani akan ditampung dan jagung dengan harga, ayo Pak Arif dicari tadi harga apa, berapapun produksi gabah dan jagung petani ya akan ditampung sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Berapa saja jagung dan gabah petani. Ini baru satu keputusan yang berani ya. Tadi dalam perdebatannya kalau beli di gudangnya di mana, nyimpannya di mana, ya, kami bahas sampai detail ya. Ada gudang Bulog nanti akan dipergunakan, ada gudang risi gudang akan digunakan, ada gudang induk koperasi akan digunakan. Pendek kata, perintah Presiden memutuskan tadi gabah dan jagung berapapun produk petani akan dibeli dengan harga HPP 6.500 dan 5.500. So, saudara, kira-kira itu berita yang paling penting yang perlu kami sampaikan kepada saudara dan tentu seluruh petani dimanapun berada, baik petani padi maupun petani jagung. Saya kira demikian, saudara. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore, selamat malam. Wah, luar biasa ya. Apa yang disampaikan oleh Pak Zulfikri Hasan kini telah nampak dan telah terang benderang bahwa seluruh jajaran kabinet Presiden Prabowo telah bekerja dengan baik dan sungguh-sungguh. Dan hal ini tentu dapat tercapai karena berkat ketegasan dan keberanian Pak Prabowo serta kesungguhan Pak Prabowo untuk menjadikan bangsa dan negara kita Indonesia menjadi negara maju, besar dan kuat. Baik, berikutnya mari kita saksikan sama-sama bagaimana ketegasan Pak Prabowo yang telah meminta para jajaran kabinetnya untuk bersungguh-sungguh dalam bekerja demi melindungi rakyat Indonesia serta demi terwujudnya swasembada pangan. Saudara-saudara sekalian, karena itu jelas bagi setiap pemerintah kita diarahkan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik kita 1945. Kita diarahkan tujuan nasional yang ditetapkan oleh pendiri-pendiri bangsa kita yang mendirikan bangsa ini melalui suatu pengorbanan, suatu perjuangan. Mereka merasakan imperialisme. Mereka merasakan dijajah, mereka merasakan bahwa kita, warga negara Indonesia waktu itu adalah warga negara kelas 3, kelas 4. Tujuan nasional pertama, azas perlindungan,
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Melindungi. Saya disumpah, Saudara Wakil Presiden disumpah untuk menjalankan Undang-Undang Dasar. Saya harus melindungi, pemerintah yang saya pimpin harus melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah dari Indonesia. Dan saudara-saudara sebagai bagian dari pemerintah, saudara-saudara sebagai anak bangsa Indonesia di bidang masing-masing, di eselon masing-masing punya tanggung jawab untuk menjalankan Undang-Undang Dasar ini. Kita harus melindungi rakyat kita, melindungi dalam arti yang lengkap, dalam arti komprehensif, dalam arti yang menyeluruh. Melindungi secara fisik. Melindungi secara fisik artinya rakyat kita harus cukup makan. Melindungi secara fisik rakyat kita harus cukup makan. Melindungi segenap tumpah darah artinya kita harus swasembada pangan. Bagaimana kita mau lindungi segenap bangsa kalau kita tidak bisa jamin makan? Tidak ada negara, tidak ada peradaban tanpa pangan. Saya ingatkan saudara-saudara, mari kita kembali ke dasar pengetahuan. Jadi perencanaan pembangunan nasional ini penting, tetapi dasar-dasarnya saya kira menjadi acuan bagi kita. Baru sesudah kita lindungi, tentunya setelah kita menjamin fisik daripada rakyat kita, kita menjamin juga sumber-sumber kehidupan rakyat kita. Kita harus jaga tumpah darah kita, tanah air kita yang kita nyanyi itu. Memajukan kesejahteraan umum, perintah Undang-Undang Dasar, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan kita ikut melaksanakan ketertiban dunia. Kita juga berperanan. Tapi bagaimana kita berperanan kalau rumah kita tidak beres, kalau dapur kita tidak beres? Jadi saudara-saudara, ini penting saya sampaikan karena upaya kita untuk swasembada pangan dan swasembada energi ini adalah dasar kedaulatan. Dasar kedaulatan. Begitu kita menjamin swasembada pangan kita, dan insya Allah dalam beberapa tahun kita menuju swasembada energi, harus. Wah, luar biasa ya apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Ya, jadi ini info update untuk tanah air. Nah, kalau menurut teman-teman kira-kira bagaimana nih pendapatnya setelah menyaksikan dan mendengar kabar terbaru ini? Teman-teman seneng gak dengernya? Atau jangan-jangan punya pendapat lain? Bantu dong berikan pendapat beserta alasannya di kolom komentar ya, karena tentunya pendapat hebat dari teman-teman berpotensi besar untuk tersampaikan ke pemerintah. Oke, jadi itu adalah info update untuk Presiden Prabowo. Oke, masih banyak menonton, jangan lupa untuk di like dan di share video ini. Jangan lupa juga bantu untuk subscribe ya. Oke, stay tune at my channel. See you next video.